Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi hukum kelas B1 semester 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai naturalisme, aliran hukum alam. Naturalisme berasal dari kata natur yang berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti alam. Yang demikian bahwa naturalisme adalah sesuatu yang tercipta dari alam. Naturalisme menampilkan keindahan secara jujur atau apa adanya. Dalam filsafat, naturalisme adalah gagasan atau kepercayaan bahwa hanya alam sebagai lawan dari hukum dan kekuatan supernatural atau spiritual yang beroperasi di dunia. Teori hukum naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima natur dalam kurung alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah kebalikan dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada wujud di atas atau di luar alam. Ciri-ciri dari aliran naturalisme. Yang pertama, aliran yang merupakan apresiasi dan bentuk kekaguman para seniman kepada alam. Yang kedua, melukiskan keindahan sesuai dengan kenyataan tanpa melebihkan atau menguranginya. Yang ketiga, teknik-teknik serta keterampilan dari seniman adalah hal yang sangat utama. Yang keempat, naturalisme lebih menekankan antara kemiripan lukisan dengan yang ada pada objek aslinya. Mengangkat tema mengenai pemandangan yang nyata seperti keindahan alam. Yang kelima, tidak hanya menampilkan berbagai lukisan yang indah, tetapi akan menampilkan kemurniannya. Jadi siapa saja tokoh yang terkenal dalam pencetusan naturalisme? Yaitu yang pertama, lukisan naturalisme John Constable yang berjudul Dedham Vale tahun 1816. Yang kedua, lukisan Maria Bicknell tahun 1816. Yang ketiga, lukisan Dead White Horse tahun 1819. Kedua yaitu lukisan The Consummation of Empire. Yang ketiga yaitu toko William Wills Baker yang berjudul Fallen Monarchs tahun 1886. Yang keempat yaitu Abdullah Suri Subroto yang berjudul Pemandangan Gunung tahun 1935. Yang kelima yaitu Basuki Abdullah yang berjudul Pantai Flores tahun 1942. Selanjutnya, kapan munculnya hukum naturalisme? Ya, jadi munculnya sejarah dari aliran naturalisme pada awal dikenalnya John Amos Comenius, yaitu seorang filsuf pada abad ke-16. Pada saat itu, filsuf ini diyakini sebagai seorang yang pertama kali memperkenalkan aliran tersebut, terutama di dunia pendidikan. Untuk aliran naturalisme sudah ada sejak tahun 1850-an di Perancis dan menjadi salah satu reaksi kemapanan oleh para pengikut aliran romantisme. Mengapa dalam hukum diperlukan pemikiran bermazhab naturalisme? Karena naturalisme sendiri terdiri dari alam material dan alam spiritual, masing-masing dengan hukumnya sendiri. Dengan memahami alam bukan sebagai keberadaan benda-benda fisik, tetapi sebagai asal dan fondasi kebenaran. Penggabungan material dengan spiritual akan mencakup bukan hanya alam fisik, tetapi juga alam intelektual dan moral manusia, di mana hukum naturalisme dapat diterapkan di seluruh dunia atau semesta alam ini. Karena naturalisme memandang bahwa manusia diciptakan agar dapat belajar dan berpikir untuk kembali kepada penciptanya. Dalam hal ini, implikasi di dunia nyata bahwa proses pendidikan dilakukan dengan berafiliasi kepada prinsip ketuhanan. Selanjutnya adalah
Bagaimana pandangan aliran naturalisme dalam pendidikan? Implikasi di bidang pendidikan terhadap aliran filsafat naturalisme memandang bahwa sekolah merupakan hal utama yang akan mengembangkan proses belajar tiap manusia untuk dapat menemukan dan mengembangkan kepribadiannya dengan memperhatikan karakteristik dan perkembangan alam yang ada. Jadi, kesimpulannya di sini yaitu bahwa filsafat aliran naturalisme ini begitu menjunjung tinggi alam sebagai sarana utama dalam kehidupan bermanusia, bahkan Tuhan pun diyakini tidak ada hubungannya atau tidak peduli dengan alam. Landasan kebenaran berpatokan pada pemikiran ilmiah yang dimana dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.